warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berjumpa kembali pada program Ramadan Sareng Yai bersama saya Nikmatul Lailiyah di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Para pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang tentunya juga luar biasa sekali ya. Ada Wakil Rois Suriah PCNU Kabupaten Nganjuk. Beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Kasir Mustafa SPG MM. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini Yai? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin, masih tetap semangat menjalankan puasa gitu. Alhamdulillah, semangat. Alhamdulillah semangat. Baik para pemirsa yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai puasa sebagai media pembelajaran. Seperti halnya kita tahu pada bulan puasa atau Ramadan ini setiap umat muslim diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa, yaitu menahan lapar, haus, dahaga, hawa nafsu dan lain sebagainya. Nah, dari sini Yai, Ramadan itu sebenarnya apa? Lalu di dalam Ramadan itu termasuk dalam rukun dan juga syariat puasanya itu apa saja Yai? Monggo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa, para pendengar Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Pada hari ini kita akan mengkaji tentang puasa sebagai media pembelajaran. Ada dua kata yang perlu kita pahami, yakni Ramadan dan puasa. Ya. Ramadan dan puasa. Kita sering mendengar kata-kata Ramadan, mendengar kata-kata puasa, tetapi di antara kita kadang-kadang ada yang belum paham apa itu Ramadan, apa itu puasa. Kedua-duanya berasal dari bahasa Arab. Ramadan itu ro, mim dan dot, Ramadan. Kemudian puasa itu berasal dari asyam, sama-sama dari bahasa Arab. Keduanya memiliki keterkaitan. Ramadan berasal dari bahasa Arab yang artinya panas yang sangat membara dan membakar. Itu Ramadan. Kemudian ahli bahasa, pakar bahasa Arab, kalau panasnya itu sungguh sangat membara dan menghabiskan semua yang ada, itu diganti itu ditambah dengan alif dan nun. Ramadan. Asalnya Ramadan, ra mim dot. Kemudian apabila panas itu sangat membara dan menghabiskan semua, tak tersisa, itu diberikan tambahan alif dan nun. Ramadan. Nah, itulah arti dari kata Ramadan. Artinya membakar, panas yang membara, membakar semua yang ada sampai tak tersisa. Itu Ramadan. Oleh karena itu kita jumpai setiap tahun Ramadan. Itu kalau para salafus soleh mendengar kata Ramadan, itu yang terdetik di hati bukan lapar dan bukan dahaganya, tetapi beliau merasakan bahwa dengan Ramadan semua dosa-dosanya terbakar alias diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya panas ini untuk membakar semua dosa-dosa, meluruhkan semua dosa-dosa Adam yang pernah dilakukan sampai saat Ramadan itu. Oleh karena itu berbahagialah kita umat Islam mendapatkan syariat berpuasa di bulan Ramadan. Dengan diampuninya dosa itu kebahagiaan bagi kita orang-orang yang beriman. Sekarang saya balik bertanya kepada Mbak Nikmah. Berbahagiakah Mbak Nikmah apabila dosa-dosanya diampuni oleh Allah? Sangat-sangat bahagia. Alhamdulillah, saya sama. Saya juga akan berbahagia apabila dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sebab
harapan kita semua Ya, harapan kita semua. Sebab ya mau tidak mau kita akui bahwa manusia tidak ada yang sempurna, pasti melakukan sebuah kesalahan. Karena ada sebuah hadis, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti memiliki kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang memiliki kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat kepada Allah. Bulan Ramadan ini bulan taubat. Oleh karena itu ditegaskan oleh Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mau berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan iman dan berbuat baik di dalamnya, akan diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah. Nah, itulah yang dimaksud dengan Ramadan. Kemudian yang kedua yang ditanyakan Mbak Nikmah, apa keterkaitannya dengan puasa? Puasa ini adalah karunia Allah, di mana orang yang mau melaksanakan puasa akan diampuni dosa dan termasuk orang-orang yang bertakwa. Tujuan puasa yang sebenarnya adalah la'allakum tattaqun. Oleh karena itu, apa yang dapat kita petik dari syariat puasa ini? Paling tidak kita dapat mengambil hikmah ada 4 hal. Apa saja itu ya? Puasa Ramadan itu kalau ditinjau dari perspektif agama adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah. Dan manusia yang bertakwa kepada Allah itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana sabda firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Lah, hal ini ditegaskan di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua untuk melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan. Seperti halnya syariat ini disyariatkan pula kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Manifestasi dari ketakwaan itu yang pertama, kita tidak cukup mengatakan takwa, tetapi manifestasi dari sikap takwa itu satu, ada beberapa langkah. Yang pertama harus bisa dan mampu muhasabatun nafsi. Di dalam ilmu tasawuf, yang pertama muhasabatun nafsi itu langkah orang yang bertakwa yang pertama. Apa itu muhasabatun nafsi? Mau mengoreksi diri sendiri, mau bermuhasabah, mengkoreksi. Manifestasi dari mau mengoreksi diri pribadi itu akhirnya akan timbul mengakui bahwa kita itu semua punya kekurangan, punya kesalahan. Akhirnya timbul sifat tawadhu, andab asor, rendah hati, berkata tidak menyakitkan orang. Nah, kalau kita mau berpuasa, misalnya mau muhasabatun nafsi, insya Allah langkah pertama untuk menuju manusia yang takwa itu dapat kita lalui. Yang pertama itu muhasabatun nafsi. Berarti kita harus mengingat salah kita, dosa Betul, kita. mau mengkoreksi diri pribadi. Karena orang itu kalau tidak mau mengkoreksi diri pribadi, yang timbul sifat sombongnya, angkuhnya, lebih-lebih kalau memang diuji oleh Allah, diberi kedudukan, diberi jabatan, dan lain sebagainya. Kemudian mungkin diberi harta, akan timbul sifat-sifat yang tidak diinginkan, yang tidak terpuji. Itulah, maka Sayyidina Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah dirimu sebelum kau dikoreksi oleh Allah. Itu langkah pertama menjadi manusia yang takwa, manifestasi dari puasa.
Yang kedua, tujuan puasa supaya menjadi insan yang bertakwa harus mampu menjaga di antara 9 lubang yang ada pada diri kita. Satu tadi ya sudah saya katakan, mau mengoreksi diri pribadi. Yang kedua, mau menahan dan memperbaiki lisan kita. Lisan kita itu kecil, Mbak, kecil, tapi dari lisan itu bisa menyakiti orang, bisa menyenangkan orang. Oleh karena itu ada sebuah kalam, salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya manusia kalau bisa menjaga lubang kecil yang ada di depan ini. Manusia akan selamat apabila mampu menjaga lisannya. Maka harus hati-hati. Hati-hati mengucapkan apapun yang kita ucapkan, itu harus berhati-hati betul. Ditegaskan oleh Allah, innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minun bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Itulah orang-orang yang tidak mau menjaga lisannya. Dikatakan oleh Allah sebagai orang yang pembohong. Yang kedua menjaga hati, yang kedua menjaga lisan. Yang ketiga sebagai realisasi bahwa kita ini puasa menuju takwa yang sebenarnya, harus mampu dan mau menjaga 2 telinga, menjaga mata, menjaga perut, menjaga 2 tangan, menjaga 2 kaki, menjaga farji. Dari ke-9 hal ini harus kita jaga betul menuju manusia yang bertakwa. Kemudian hikmah yang kedua supaya kita ini tahu bahwa puasa ini manfaatnya sangat besar. Yang kedua, ditinjau dari segi kesehatan, itu banyak para medis di media kesehatan mengatakan bahwa puasa itu memang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Ya. Jadi bukan hanya untuk membersihkan hati, tapi juga menyehatkan badan. Betul ya. Ya, Mbak, itulah Mbak. Jadi insya Allah nanti kupasan lebih lengkap akan saya lanjutkan di seksi kedua, karena kupasan ini perlu detail supaya kulo panjenengan bisa memahami dan pemirsa juga bisa merasakan manfaatnya. 2 hal itu paling penting pembelajaran yang dapat kita petik. 1, bisa koreksi diri, kemudian menjaga anggota tubuh kita mulai dari mata, telinga, hidung, mulut, dan termasuk 2 tangan, 2 kaki, menjaga farji kita menuju manusia yang bertakwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu manfaat dan pelajaran yang dapat kita ambil dari puasa Ramadan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya atas penjelasannya. Mungkin sedikit pesan untuk para pemirsa agar kita tetap semangat berpuasa dan juga tentunya dapat menjaga keseluruhan yang sudah panjenengan jelaskan tadi. Terima kasih. Kesimpulan dari tahap pertama yang saya sampaikan, bahwa kita kalau melaksanakan puasa dengan penuh iman, ikhtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kalau mau berpuasa dengan benar, insya Allah kita akan mendapatkan 2 kegembiraan. 1, indal iftari, ketika kita mau berbuka, kita akan berbahagia. Ya Pak ya. Ada minuman, ada makanan lain-lain, pokoknya enak, senang kalau kita akan berbuka. Yang kedua, lebih berbahagia lagi kalau kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan berbahagia kalau kita mau berpuasa bulan Ramadan. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pemirsa penyampaian mengenai puasa sebagai media pembelajaran. Semoga pada bulan Ramadan ini kita dapat memetik pelajaran di dalam bulan Ramadan dan dapat memaksimalkan ibadah-ibadah kita, sehingga nantinya kita dapat memetik keseluruhan hikmahnya.
Demikian saya Nikmatul Lailia bersama tim Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk pamit undur diri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.